Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang perusahaan Dell dan Lenovo. Adapun kelompok 1 yaitu Almas Fatin, Hilda Zulfia, Nilam Nur Anissa, dan Reza Putri Fatima. Sebelumnya, kami kelompok 1 menyarankan kepada teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang melihat video kami untuk menonaktifkan subtitle yang ada di YouTube, karena terkadang antara yang kita lafalkan atau yang kita bicarakan itu berbeda dengan subtitle yang ada di YouTube. Maka dari itu, kami menghimbau untuk menonaktifkan subtitle YouTube yang ada di HP atau laptop Bapak Ibu guru ataupun teman-teman. Dalam diskusi kali ini, kami akan membahas tentang rantai pasokan, interkoneksi strategi produksi dan distribusi, strategi MTO dan MTS, dan yang terakhir yaitu FMI di Lenovo. Yang pertama akan disampaikan oleh Reza. Identifikasi tahapan dasar dalam rantai nilai yang dijelaskan dalam studi kasus ini adalah perusahaan Dell dan perusahaan Lenovo. Dell melakukan analisis rantai nilai dan bekerja sama dengan pemasok kunci yang dapat memasok barang dengan harga yang lebih rendah tetapi tetap menjaga kualitas pasokannya. Analisis rantai nilai yang dilakukan Dell mampu menghilang aktivitas penjualan dan pemasaran melalui reseller, di mana aktivitas tersebut dimiliki oleh pesaing Dell yang lain. Strategi penjualan langsung yang ditetapkan oleh Dell menjadikan perusahaan tersebut memiliki rantai nilai yang lebih pendek daripada pesaingnya, sehingga memberikan keunggulan kompetitif tersendiri bagi Dell. Industri komputer telah berkembang pesat selama dekade terakhir. Perusahaan dalam industri ini menghadapi tantangan mereka sendiri. 1. Perubahan teknologi yang pesat membuat persediaan memegang kewajiban yang sangat besar. Banyak komponen kehilangan 0,5 sampai 2% dari nilai per minggu, dan rantai pasokan dikemas dengan teknologi kemarin hampir tidak berharga. Dengan penjualan langsung, bagaimanapun Dell membawa persediaan sangat sedikit. Seluruh organisasi berkonsentrasi pada ngebut komponen dan produk melalui rantai pasokan. Dell memberikan produk baru untuk pasar lebih cepat daripada para pesaing dan tidak harus menjual produk lama di diskon karena sudah tidak ada. 2. Model integrasi vertikal tradisional bahwa produsen peralatan asli atau OEM ikuti untuk memproduksi semua komponen utama dari produk mereka telah hampir menghilang di industri komputer. Penelitian dan pengembangan R&D, biaya terlalu tinggi dan perubahan teknologi terlalu cepat untuk satu perusahaan untuk mempertahankan kepemimpinan di setiap komponen lini produk. Dell perjanjian hubungan dekat dengan pemasok yang memungkinkan mereka untuk fokus pada komponen spesifik mereka. Pada saat yang sama, Dell berkonsentrasi pada penelitian yang berfokus pada pelanggan, upaya kolaboratif untuk meningkatkan R kolektif dan D mitranya, Dell dan Greta 1998, yang mencakup budidaya kompetensi rantai pasokan. Selanjutnya. Proses rantai pasokan perusahaan Lenovo. Rantai pasokan dimulai dengan manajemen dan kontrol kumpulan pemasok berkualifikasi yang menyediakan komponen aman dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengembangan dan manufaktur. Next. Tujuan strategi umum. Tujuan utama dari strategi keseluruhan untuk membangun rantai pasokan global kelas dunia adalah 1. Sistem berbasis cloud leverage untuk mengurangi biaya operasi, meningkatkan fleksibilitas IT, dan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. 2. Mengurangi biaya dan waktu untuk menambah mitra dagang baru. 3. Aktifkan real-time, padangan konsolidasi proses dan operasi,
menyediakan versi tunggal kebenaran untuk Lenovo dan mitra-mitranya. 4. Menghilangkan kebutuhan untuk intervensi manual. 5. Aktifkan kolaborasi untuk proses rantai pasokan kunci, termasuk perintah to cache dan manajemen persediaan. 6. Menyatu jaringan fisik dan digital untuk memotong biaya dan meningkatkan tingkat pelayanan. Aktivitas primer perusahaan Lenovo. Aktivitas primer perusahaan Lenovo meliputi operasional perusahaan Lenovo yang bergabung pada tahun 2004. Logistik dalam perusahaan yang berjalan sebagai berikut. 1. Proses bisnis internal disederhanakan. 2. Menempatkan inventaris lebih dekat ke produksi dan meningkatkan elastisitas penawaran dan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih baik. 3. Meningkatkan likuiditas persediaan. 4. Melalui manajemen inventaris visual, Lenovo dapat memantau kemampuan pengiriman pemasok secara online. Logistik luar perusahaan Lenovo dibuat pada tahun 2005 dan masih berjalan sampai sekarang, yang dulunya dengan pusat pengiriman dari Shenzhen dan Cina, tetapi sekarang sudah memakai pihak ketiga pemasok-pemasok yang berasal dari negara-negara cabang lain. Layanan perusahaan Lenovo dengan pengiriman yang cepat, waktu pembuatan yang singkat, dan penanganan investor yang dijaga dengan baik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai interkoneksi strategi produksi dan distribusi dari perusahaan Lenovo dan Dell yang akan dijelaskan oleh Almas Fatin. Interkoneksi antara strategi produksi dan distribusi di Dell dan Lenovo. Yang pertama, perusahaan Dell. Interkoneksi di perusahaan Dell. Interkoneksi antara strategi produksi dan distribusi di Dell. Yang pertama, Dell menerapkan sistem penjualan secara langsung kepada pelanggan. Maka dari itu, Dell tidak memerlukan pihak pengecer atau penghubung ke konsumen yang terkadang menekan harga terlalu tinggi. Dan yang kedua, dengan melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen, Dell dapat meminimalkan biaya dalam jalur distribusi dari setiap produknya. Jadi keterkaitannya antara produksi dan strategi distribusi adalah dikarenakan pada zaman sekarang strategi distribusi tidak hanya itu-itu saja, tetapi juga sering berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sebuah saluran yang dapat bekerja dengan baik pada saat perusahaan itu kecil mungkin dapat menjadi kurang efisien pada saat bertambah besar dan dapat menangani beberapa fungsi distribusi dengan para pelaksananya. Yang kedua, interkoneksi antara strategi produksi dan distribusi di Lenovo. Lenovo menggunakan salah satu strategi memasuki pasar global yaitu joint venture atau usaha patungan, di mana selain melakukan ekspor produk, perusahaan ini juga melakukan akuisisi berupa joint venture antara dua negara, yaitu China dan Amerika Serikat. Strategi di pasar lokal memperkuat strategi brandingnya melalui kedekatan pasar, terutama pada posisi lokal Indonesia, produk smartphone. Lenovo juga bekerja sama dengan pemasok lokal dan membuat lisensi perusahaan bisnis di berbagai negara. Kemudian dalam pasar global, Lenovo juga salah satu perusahaan global utama penjualan dan memiliki pabrik produksi sendiri di 7 negara. Produk yang pemasarannya hampir di 80 negara, bahkan Lenovo berada di posisi pertama industri komputer. Strategi Indovasi fokus mayoritas pengembangan ide-ide yang dapat dibawa ke pasar dalam 24 bulan dan investasi jangka panjang yang menargetkan permainan berbuah, memainkan besar. Strategi dan informasi Lenovo tetap mengedepankan konsumen.
Lenovo memanfaatkan teknologi yang tidak hanya untuk dijual tetapi untuk meningkatkan proses dan bisnis Lenovo secara keseluruhan. Sementara itu, dalam mempertahankan eksistensi produk di barisan pasar global, perusahaan Lenovo terus-menerus gencar melakukan pembaruan yang semakin maju dan canggih. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai strategi MTO dan MTS. Adapun subtopik yang akan kami bahas yaitu ada 3, yaitu pengertian dari MTS atau make to stock, kemudian MTO make to order, dan yang ketiga perbedaan dari MTO dan MTS. Yang pertama yaitu MTS atau disebut sebagai make to stock, merupakan membuat sesuatu produk akhir untuk disimpan dan kebutuhan untuk konsumen akan diambil dari persediaan gudang. Pada strategi MTS, persediaan dibuat dalam bentuk produk akhir yang siap dipak. Siklus dimulai ketika perusahaan menentukan produk, kemudian menentukan kebutuhan bahan baku dan membuatnya untuk disimpan. Konsumen akan memesan produk jika harga dan spesifikasi produk sesuai dengan kebutuhannya. Operasi difokuskan pada kebutuhan pemenuhan tingkat persediaan dan order yang tidak diidentifikasi pada proses produksi. Sistem produksi mengembangkan tingkat persediaan yang didasarkan pada order yang akan datang, bukan pada order sekarang. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem MTS. Kekurangannya yaitu strategi make to stock memiliki resiko yang tinggi karena mempunyai persediaan atau disebut inventory yang banyak sehingga biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan juga menjadi tinggi. Kemudian kelebihannya yaitu dapat dengan cepat merespon permintaan konsumen sehingga konsumen ataupun pelanggan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan produknya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari MTS. Yang pertama yaitu menyimpan produk jadi, kedua, tingkat persediaan tergantung pada waktu respon permintaan pelanggan dan tingkat variabilitas permintaan, tiga, jika lead time singkat, maka tingkat persediaan lebih sedikit, penanganan cepat bila ada permintaan tak terduga dan membutuhkan kapasitas yang fleksibel, empat, kebanyakan perusahaan make to stock intensif pada modal yang diperlukan untuk menjamin layanan pelanggan yang dapat diterima, lima, pelanggan perusahaan make to stock tidak bersedia menunggu lama untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan. 6. Jadwal produksi biasanya diatur oleh perkiraan permintaan. Dan yang terakhir yaitu, bagian sales harus menjual berdasarkan available to promise atau ATP, yaitu porsi dari persediaan yang belum teralokasikan atau terikat dengan order. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai contoh perusahaan yang menerapkan make to stock. Yang pertama ada Metal Inc., yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mainan. Contoh dari produknya adalah Hot Wheels, Barbie, Power Wheels, dan WWE. Yang kedua yaitu PT 2 Kelinci, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan. Contoh dari produknya adalah Kacang 2 Kelinci. Yang ketiga PT Indofood, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan makanan. Contoh produknya adalah mie instan Indomie. Yang keempat yaitu PT Petra Foods, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan makanan. Contoh produknya adalah coklat Silver Queen. Dan yang terakhir yaitu PT Top Food, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan minuman. Contoh dari produknya adalah Es Teler 77. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai MTO atau biasa disebut make to order. Make to order atau MTO adalah strategi yang dapat mengurangi masalah persediaan yang berlebihan yang umum dengan make tradisional untuk persediaan atau MTS strategi. Komputer Dell adalah contoh bisnis yang menggunakan strategi produksi MTO. Contoh lainnya yaitu pengecoran logam. Pada produk-produk tertentu yang memiliki ukuran standar seperti pule, pabrik juga sudah memiliki cetakan yang standar pula.
Di sini, proses pembuatan pulih akan dilakukan jika pihak konsumen sudah melakukan pemesanan. Strategi MTE mempunyai persediaan tetapi hanya dalam bentuk desain produk dan beberapa bahan standar sesuai dengan produk yang telah dibuat sebelumnya. Adapun aktivitas proses dalam make to order, yaitu aktivitas proses dimulai pada saat konsumen menyerahkan spesifikasi produk yang dibutuhkan dan perusahaan akan membantu konsumen menyiapkan spesifikasi produk beserta harga dan waktu penyerahan. Poin yang kedua, apabila telah dicapai kesepakatan, maka perusahaan akan mulai membuat komponen dan merakitnya menjadi produk dan kemudian menyerahkan kepada konsumen. Pada strategi ini, resiko terhadap investasi persediaan kecil, operasionalnya lebih fokus pada keinginan konsumennya. Contoh dari produknya yaitu komponen mesin, komputer untuk riset, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan yang menerapkan make to order. Yang pertama yaitu PT Dempo Laser Metalindo, yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan komponen mesin. Yang kedua, CV Makmur Jaya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan komponen kapal, pelabuhan, dermaga. Contoh produknya adalah bollard atau boulder, yang biasa disebut sebagai tambahan tali kapal. Yang ketiga yaitu CV Cahaya Sari, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang komponen mesin. Contoh dari produknya adalah Cam, Aneka Typo, Bashing, Mandrel, atau Fiber. Yang keempat yaitu PT Karya Paduyasa, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan komponen mesin pertanian. Dan yang terakhir yaitu CV Jayatama Logam, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan komponen instalasi listrik. Berikut merupakan ciri-ciri dari MTO. Yang pertama, menginput bahan baku produksi. Kedua, membuat pasokan dengan berbagai macam jenis. Ketiga, harganya cukup mahal. 4, lead time ditetapkan oleh pesaing dan konsumen. 5, diperlukan pekerja dengan keahlian khusus. 6, komponen dapat dibeli untuk persediaan. Dan yang terakhir, biasanya untuk produk komponen mesin komputer untuk riset dan lain-lain. Yang selanjutnya merupakan tabel perbedaan dari MTO dan MTS. Seperti yang sudah ada di PowerPoint tertampil, yang pertama yaitu dari aspek variasi produksi. Jika MTS sedikit, MTO beberapa. Kemudian volume, MTS membutuhkan banyak, sedangkan MTO sedang. Aspek titik acuan order, MTS pengiriman, MTO pada produksi. Aspek landasan produksi, MTS pada peramalan, sedangkan MTO pada order pesanan. Aspek persediaan, MTS produk jadi, sedangkan MTO bahan baku. Lead time, MTS segera, sedangkan MTO sedang. Aspek peralatan, MTS special purpose, sedangkan MTO general purpose. Dan yang terakhir yaitu pada aspek pekerja, untuk MTS biasa, sedangkan MTO terlatih. Selanjutnya yaitu FMI di Lenovo yang akan disampaikan oleh Nilam. Menjelaskan keuntungan dan kemungkinan batasan FMI di Lenovo. Vendor Managed Inventory atau FMI adalah salah satu sistem manajemen persediaan barang dengan mengandalkan kerjasama perusahaan dengan vendor atau supplier untuk dapat melihat stok perusahaan dan langsung mengisi sesuai target penjualan produk. Sistem FMI ini sangat membantu perusahaan proses stok opnam sehingga dapat memastikan barang yang dijual selalu terdata, layak dikonsumsi, dan layak dijual tersusun dengan baik. Hal tersebut juga dipergunakan untuk merencanakan strategi stock adjustment atau penyesuaian stok bagi perusahaan sehingga tetap meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Dalam sistem FMI ini, supplier atau vendor memonitor dan bertanggung jawab atas persediaan yang ada pada buyer, sedangkan buyer berkewajiban memberikan data-data esensial seperti kapasitas atau besar permintaan konsumen. Penyedia logistik pihak ketiga juga dapat dilibatkan untuk memastikan bahwa pembeli memiliki tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan menyesuaikan kesenjangan permintaan dan penawaran. Karakteristik utama dari strategi FMI adalah waktu penambahan singkat, frekuensi dan pengiriman tepat pada waktunya, sehingga hal ini akan menyebabkan optimasi pada rencana produksi dan transformasinya. Lenovo menggunakan pola pembelian FMI yang menghubungkan vendor atau supplier dari pihak Lenovo serta adanya PAX Global Freight Logistics Ltd. sebagai pihak ketiga logistik yang bertanggung jawab untuk mengendalikan inventaris. Dengan sistem FMI ini, Lenovo dapat mengandalkan berbagai informasi vendor atau supplier, PAX Global Freight Logistics Ltd. Dan Lenovo, sehingga dapat memastikan pengiriman materi yang diperlukan untuk produksi secara tepat waktu. Keuntungan dari FMI di Lenovo yaitu satu, proses bisnis internal dapat disederhanakan. 2. Menempatkan inventaris lebih dekat ke produksi dan meningkatkan elastisitas penawaran dan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas persediaan. Yang keempat, dapat memantau kemampuan pengiriman pemasok secara online. Yang kelima, membantu mencegah banyaknya stok, tenaga kerja, pembelian, dan akuntansi yang mahal. Yang keenam, mempertahankan inventaris yang tepat dan inventaris yang dioptimalkan mengarah pada akses yang mudah dan pemrosesan cepat dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Yang ketujuh, menjamin ketersediaan dan arus barang menjadi lebih lancar dengan kontrol yang akurat. Terdapat 3 batasan yang digunakan dalam FMI. Yang pertama yaitu Inventory Balance Constraint, yaitu digunakan karena sesuai dengan kenyataan bahwa jumlah inventory pada tiap periode bergantung pada jumlah inventory di periode sebelumnya, jumlah barang yang dipesan pada periode yang bersangkutan, serta jumlah permintaan pada periode tersebut. Yang kedua yaitu Binary Constraint, digunakan untuk menentukan terjadi di pemesanan di mana constraint ini akan bernilai 1 ketika pada periode tersebut tidak terjadi pemesanan. Yang ketiga, non-negativity constraint, yaitu digunakan karena sesuai dengan kenyataan bahwa jumlah inventory dan jumlah barang yang dipesan tidak akan bernilai negatif. Jika ada jumlah inventory yang bernilai negatif, maka dapat dikatakan telah terjadi stock out. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami meminta maaf jika ada kesalahan teknis maupun kesalahan yang tidak sengaja dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.